sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Bapak Ibu dipersilakan berdiri. Kita katakan sama-sama. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Amin Tuhan. Saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku sejauh langit, sejauh langit dari bumi. Begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sejauh langit dari bumi, yes Tuhan, ya kami bersyukur Tuhan atas kasih-Mu yang besar bagi hidup kami Tuhan. Biarlah kami mau terus rindu Tuhan untuk ada di dalam penyembahan akan Engkau Tuhan. Yes Tuhan. Amin Tuhan. Ya Tuhan, benar Tuhan. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku.
pengorbanan-Mu yang begitu dahsyat bagi hidup kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Bersyukur, Tuhan, karena kami kedapatan menjadi orang-orang yang siap, Bapa. Yang siap, Tuhan, memberi yang terbaik bagi Engkau di pagi hari ini. Terima kasih atas kehadiran-Mu, Tuhan. Tengah-tengah kami, Tuhan, urapi kami, jamah kami, Tuhan. Bila kami mengalami kebangkitan di dalam Engkau, kami mengalami kegairahan di dalam Engkau, Tuhan, di dalam nama Yesus. Terima kasih, Bapa. Bersyukur, Tuhan. Haleluya. Amin. Oke. Kita mau bersukacita dengan Tuhan karena Dia dahsyat, Dia ajaib dalam kehidupan kita. Tak terbayang betapa besar kasih setia-Nya dalam kehidupan kita, ya. Oke. Yes, Tuhan. Yeay, haleluya Tuhan. Katakan tak terbayang kebesaran, tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu, Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan. Ku serahkan untuk rencana-Mu, Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan, hanya Kau yang layak
Tuhan kita. Amin. Betapa hebat, betapa kuat dan dahsyatnya Tuhan kita. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama, Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Yeay, haleluya. Mari kita mau bersuka cita untuk Tuhan kita. Yeay, Kau berkuasa di bumi dan di surga, berkuasa di bumi di surga. Amin. Berkata ya dalam kemuliaan, Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, membebas. Sekali lagi, berkuasa di bumi di surga, berkata dalam kemuliaan, Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, membebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Amin. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama, Yesus Raja segala. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat. Amin. Dia ternama, Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita, Tuhan Allah kita. Yeay. Tuhan Allah kita. Haleluya. Bapak Ibu dipersilakan duduk. Ya. Oke, kita mau mendengar firman Tuhan. Yes, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami hidup karena kami percaya Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau yang berjanji setia dalam hidup kami Tuhan. Bahwa kami menjadi orang-orang yang sepakat Tuhan di tempat ini Tuhan. Yes Tuhan. Ku hidup karena percaya Kau yang
luar biasa. Allah kita luar biasa. Haleluya. 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 Allah yang dahsyat. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya Bapa. Terima kasih. Tidak terucapkan, tidak terungkap, bisa terungkapkan. Untuk menyampaikan tentang kasih luar biasa. Engkau sangat besar dalam kehidupan kami. Saya memiliki Engkau, setiap kami memiliki Engkau. Allah kami yang dahsyat luar biasa. Bukan hanya dahsyat luar biasa, bukan hanya Allah kami begitu besar, tapi Engkau ada pada kami. Bahkan Engkau mengasihi kami, Engkau menerima kami, Engkau menyertai kami Bapakku. Engkau mengajari kami, Engkau menuntun kami, Engkau membimbing kami, Engkau memimpin kami, supaya kami boleh menang atas perlombaan yang sedang kami hadapi. Kasih Allahku, berbicaralah lebih lagi kepada kami. Berbicaralah lebih lagi kepada kami. Urapi setiap kami Tuhan Yesusku. Berkati setiap kami Allahku dalam nama Yesusku. Urapi setiap kami. Roh Kudus, kami merindukan Engkau. Roh Kudus, kami merindukan Engkau. Menjamah kami. Melawat kami. Sehingga kami boleh menangkap, mengerti hari-hari ini. Engkau di dalam kami dan kami di dalam Engkau. Urapi saya Bapa, ini saya beri diri kepada Engkau. Saya menyerahkan diri saya kepada Engkau. Saya beri diri kepada Engkau Bapa. Di dalam nama Yesus, Roh Kudus, Kau menolong kami semua. Kami siap, saya siap Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, silahkan duduk. Bersyukur ya, kita punya Allah yang besar. Kita pasti semua tahu ini. Tapi bagaimana di hari-hari ini kita terus ada, terus mengejar, untuk kita terus boleh menikmati Allah kita yang besar. Coba katakan kanan kiri. Engkau punya Allah yang besar, saya juga loh. Kalau ada yang sendiri mungkin yang di belakangnya ngomong ke yang depan, yang di depan ngomong ke yang belakang. Kita bangun suatu kasih persaudaraan. Kita kembali belajar ya, kita buka kembali Ibrani 12. Kita mau kembali belajar di sini. Kita bersyukur untuk Allah kita yang begitu luar biasa. Di mana Allah kita itu sedang mengajari kita pada masa-masa ini, sedang mengajari kita pada situasi di hari-hari ini. Ya, kita kembali belajar yang di Ibrani 12, kita kembali baca ayat 1 sampai 3. Di situ judul perikopnya adalah nasihat supaya bertekun dalam iman. Dari ayat 1 sampai 3 kita baca ya. 1, 2, 3. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Yang memimpin kita dalam iman. Dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ayat 3. Ingatlah selalu akan dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Kita kembali belajar di sini. Kita lihat ayat 1-nya kembali. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang itu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Kita sudah belajar dan kita belajar bahwa kita sedang ada dalam suatu perlombaan.
Kita bersyukur sekali untuk Allah kita. Banyak orang bingung dengan kondisi hari-hari ini. Banyak orang bingung dengan situasi hari-hari ini. Banyak orang bingung melihat banyak keluarga-keluarga seperti apa. Masalah ekonomi yang seperti apa. Kehidupan banyak orang hari-hari ini. Tapi kita bersyukur punya Allah yang begitu besar. Dan bukan hanya Allah kita begitu besar, tapi dia memiliki suatu janji. Dan janjinya itu pasti digenapi. Amin. Allah kita itu bukan sekedar memberikan pengharapan atas janjinya, tapi janjinya itu akan digenapi. Bapak ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita sedang ada dalam suatu perlombaan. Dan perlombaan itu diwajibkan bagi kita. Perlombaan itu diwajibkan bagi kita. Setiap kita anak-anaknya, setiap kita anak-anak Allah yang sudah menerima dia secara pribadi, yang nama kita sudah tertulis terdaftar di surga, kita sedang ada dalam suatu perlombaan. Kalau saya ulang sedikit, ya, ada orang dalam perlombaan pelari petinju, lawannya petinju yang berlari kanan kirinya. Kita sedang ada dalam perlombaan. Di mana perlombaan kita? Kita sedang bukan lagi di ring tinju. Kita bukan lagi sedang ada di tempat kolam renang, lomba berenang. Kita bukan sedang dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita itu ada di tempat stadion berlomba, bukan. Tapi kita sedang diwajibkan dalam perlombaan di mana kita tinggal. Di rumah tangga kita sedang ada dalam suatu perlombaan. Di mana kita bekerja. Di dalam dunia pekerjaan kita sedang ada dalam perlombaan. Di mana ditempatkan perlombaan itu? Di dua pekerjaan. Di mana kita di rumah kita. Di mana seseorang bekerja, di mana seseorang sekolah, di mana seseorang melakukan suatu keberadaan hidupnya. Kita sedang Tuhan tempatkan, kita sedang ada di situ dalam suatu perlombaan. Maka dikatakan diwajibkan bagi kita. Seseorang ibu rumah tangga tidak bisa lari kepada perlombaan yang sedang diwajibkan bagi dia dalam suatu keluarganya. Seorang suami yang kerja di kantor melihat sesuatu keadaan di tengah kantornya itu, aku mau keluar, aku mau berhenti. Seseorang petinju pasti dia melihat lawan tinjunya, saya mau batalkan bertanding dalam tinju. Lawan saya berat. Mungkin bisa. Oke, kenapa? Seseorang mudah berkata-kata cerai dalam suatu rumah tangga. Dia enggak menyadari. Dia sedang ada dalam suatu perlombaan di dalam keluarga itu. Kalau dalam suatu rumah tangga, dia tahu, menyadari, pertama kali masuk dalam rumah tangga, dia sudah ada dalam suatu janji nikah. Dia sudah berkata-kata, ada Allah di situ menyertai memberkatinya. Bahkan seperti kata Allah kepada Abraham, beranak cuculah. Kalau terus seorang dalam rumah tangga, suami dan istri memegang perkataan itu, lagu pujian tadi akan terjadi. Aku punya Tuhan yang besar, dia berjanji pasti digenapi. Kecuali waktu masuk dalam rumah tangga ini terjadi banyak hal, situasi, mudah berkata, mengalami kekecewaan. Apalagi kalau kata, saya menyesal kenapa menikah dengan dia. Saya menyesal kenapa dengan dia. Sedang ada dalam perlombaan. Masuk rumah tangga, masuk satu perlombaan. Mau keluar dari rumah tangga itu, sedang keluar kepada suatu perlombaan yang sedang diwajibkan dalam suatu keluarga. Kalau ingin keluar dari rumah tangga itu karena nggak tahan melihat situasi, nggak tahan melihat suatu keadaan di situ. Dalam dunia pekerjaan nggak tahan lihat bosnya, nggak tahan lihat rekan-rekannya. Dalam perkuliahan nggak tahan lihat dosennya mungkin seperti apa. Banyak begini situasi. Mau lari, mau keluar. Tapi kalau dia menyadari, saya ada dalam keluarga
ini, saya menikah dengan pasangan saya adalah karena saya yakin Tuhan, karena berdoa saya dengan Engkau Tuhan. Dia akan masuk dalam pertandingan itu. Lalu gimana kalau terjadi? Maka di situ ada dikatakan di ayat 2 itu. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman. Amin. Rumah tangga itu akan bisa dilalui. Perlombaan yang ada dihadapi dalam satu keluarga itu, dalam suatu kehidupan persahabatan, dalam pertemanan, dalam dunia pekerjaan, dalam persahabatan bisa ada sesuatu. Tetapi dalam persahabatan itu dia akan tahu, saya sedang ada dalam perlombaan. Saya bukan melihat kekurangan sahabat saya bukan melihat kekurangan teman saya, tapi saya akan melihat Engkau Tuhan. Itu ayat 2. Dalam suatu rumah tangga, pasangan tidak akan kuat kalau mamanya pasangan yang memiliki kekurangan. Tapi di sini dikatakan ayat 2 kita diajari. Mari kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Akhirnya apa? Yang memimpin kita dalam iman. Akhirnya ada iman. Ada pengharapan. Tetapi kalau kita lebih melihat situasi, mungkin karena ekonomi, akhirnya timbul perdebatan karena keuangan, karena anak. Bisa menimbulkan perdebatan karena situasi dalam satu rumah tangga. Tetapi dia melihat Yesus yang akhirnya menimbulkan suatu iman. Dan bukan di sini ayat itu dikatakan, bukan hanya membawa kepada suatu iman, kepada kesempurnaan. Kenapa? Dalam perlombaan ini justru apa? Pasangan itu membentuk kita jadi indah. Pasangan yang ada kekurangan itu membuat kita jadi indah. Karena kenapa? Udah kita lihat kekurangannya, kita melihat Yesus, kita sanggup terus memberkati pasangan kita. Keluarga kita udah masalah, saudara-saudara kita udah masalah, anak kita udah seperti apa, mungkin sudah punya anak yang remaja. Anak remaja ini susah dinasihati, susah dibilangin. Di sini kita melihat kepada Allah, yang mata kita tertuju kepada Allah, bukan melihat kekurangan anak kita. Akhirnya menimbulkan suatu iman, waktu iman pengharapan. Akhirnya saya punya perkataan kepada anak saya Tuhanku pasti ada dalam perlindungan Engkau. Anak saya Tuhan pasti ada dalam anugerah Engkau. Suami saya Tuhan, istri saya Tuhan, pekerjaan suami saya juga Tuhan, kehidupan kami juga Tuhan. Kita sedang ada dalam suatu perlombaan, dalam persahabatan. Tetapi kita nggak akan bisa di sini mendapatkan hadiah. Waktu berlomba ada dalam suatu pertandingan itu kita akan mendapatkan hadiah. Dalam pertandingan kejuaraan itu ada hadiah. Pertandingan kita di dalam Tuhan juga menghasilkan suatu hadiah. Kita melihat Yesus. Di situ dikatakan yaitu itu. Ya, yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib. Seorang suami seperti sudah direndahkan orang istri, belajar dari Yesus, maka dikatakan mataku tertuju kepada Yesus. Yesus dihina, tapi Yesus tidak melihat itu, dia mengabaikan kehinaan itu, dia dihina. Yesus kita tidak dianggap, tapi dia mengabaikan hinaan itu, tapi dia hanya tekun memikul salib. Seorang suami mungkin mengalami itu, tapi dia mengalami apa? Kekuatan karena dia belajar seperti Yesus. Mengabaikan mungkin cara bicara istri, cara pandang istri. Begitu juga sebaliknya. Begitu juga seorang anak dengan orang tua dalam persahabatan. Menghadapi seorang guru. Sekarang kalau kita melihat guru juga bisa ada yang macam-macam sikapnya kepada seorang murid. Makanya indah sekali kita bersyukur. Kita pelajar juga diperlengkapi. Kita pelajar juga untuk mengalami sesuatu. Anak sekolah minggu juga untuk mengalami sesuatu. Hari-hari ini saya belajar, semenjak saya belajar firman Tuhan ini. Tuhan terima kasih. Justru di masa-masa ini bukan kami gentar, tapi justru di masa-masa ini kami sedang Kau ajar untuk kami melihat Engkau. Banyak orang hari-hari ini bingung dengan kondisi hari-hari ini. Banyak orang hari-hari ini, saya juga sempat, hari-hari ini seperti itu. Tapi semenjak saya dapat firman Tuhan belajar, hari-hari ini kita sedang diajak untuk melihat Yesus kita. Banyak orang melihat lebih keadaannya, situasi keadaannya. Tapi di sini apa? Memandang Yesus, melihat Yesus. Dihina, direndahkan. Di sini dikatakan, Yesus juga mengabaikan kehinaan itu. Yesus dihina, tapi bukan melihat hinaan itu. Dia melihat apa? Tujuan semula, untuk apa dia ada di dunia ini. Untuk apa dia hadir. Dia hadir untuk memikul salib kita, untuk
jatuh, maka dia apa? Tekun memikul salib. Dia jatuh tekun. Gitu kita juga. Saya hadir di rumah tangga ini, saya sudah punya keputusan menikah dengan pasangan saya ini. Saya akan terus tekun menanggung ini. Engkau kekuatan saya. Engkaulah tempat perlindungan saya. Saya punya Tuhan yang besar. Dalam dunia pekerjaan, dalam keuangan. Tidak lari dari kebenaran firman Allah. Tidak lari dari ibadah. Tidak lari dalam persekutuan dengan Tuhan. Oleh karena dikuasai oleh ekonomi, keuangan, uang. Akhirnya bukan lagi matanya tertuju kepada Yesus, tapi matanya tertuju kepada uang. Tapi bersyukur sekali kita punya Tuhan. Saya waktu dapat firman Tuhan ini, makasih Tuhan. Orang hari-hari ini mengalami ketakutan. Masih sepertinya baik, tapi sebenarnya tidak lagi sedang bersama-sama dengan Engkau. Bukan uang. Tapi dia kembali. Saya sedang ada dalam perlombaan. Lalu matanya tertuju kepada Yesus. Disitulah dia akan diajari masalah keuangan. Di salah masalah pekerjaan. Bukan lagi mengandalkan kekuatan tubuh, semangat. Tapi dia akan bisa berkata, aku punya Tuhan yang besar. Karena waktu dia saat teduh, keuangan kurang, pekerjaannya punya masalah. Waktu baca firman Tuhan, dia punya perkataan dari Tuhan. Dia punya kebenaran dari Tuhan. Akhirnya dia bisa mengatakan, terima kasih Tuhanku. Engkau berikan janji kepada saya. Saya percaya Tuhan. Di hari-hari ini, Allah sedang merindukan kita. Di dalam perlombaan ini, kita bisa menang. Dan saya percaya kita semua pasti menang. Karena roh di dalam kita itu lebih besar dengan segala apa yang kita lihat. Bisa terjadi masa-masa di dunia ini. Banyak prediksi orang, nilai orang, ramalan orang seperti apa. Tapi terus kita pegang Yesus kita. Justru saya bilang gini, Bapak, justru apa yang terjadi di hari-hari ini menjadi suatu ujian bagi kami. Suatu pertandingan bagi kami. Apakah mata kami terus tertuju kepada Engkau? Dulu waktu memiliki Yesus pertama kali begitu semangat dan begitu sukacita, apakah kami terus ada di situ? Waktu Tuhan izinkan ada suatu keadaan, istri kita tidak seperti yang kita bayangkan. Apakah keluar perkataan yang tidak baik untuk istri kita? Seorang suami juga melihat istrinya. Waktu ada sesuatu keadaan tidak seperti yang kita sangka-sangka. Di sini ayat 1 kita lihat belajar. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan mengelilingi kita. Ada saksi-saksi iman. Sudah ada yang mengalami, ada pergumulan, tapi mereka bisa menyelesaikannya. Mereka terus mengarah kepada Yesus. Kita lihat banyak saksi-saksi iman, tapi kita lihat contoh Abraham. Kita lihat Ibrani 11. Kita lihat. Kita lihat Ibrani 11 ayat 17. Ya. Di sini katakan, karena iman, maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak yang ia telah menerima janji itu, rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Walaupun kepadanya telah dikatakan, keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Kita lihat, untuk mendapatkan Ishak aja, Abraham, kita udah tahu ya, nanti masalah waktu saya nggak usah bagikan di sini. Usia istri Abraham seperti apa, tapi akhirnya Tuhan Allah karuniakan ya Ishak. Lalu Allah juga berkata,
dari sini nanti akan ada keturunan menerima janji. Keturunan yang berasal dari Ishak lah yang akan disebut keturunanmu. Allah sudah berbicara kepada Abraham, ya, keturunan yang berasal dari Ishak lah yang akan disebut keturunanmu. Tapi apa yang terjadi? Allah mencobai. Ada terjadi sesuatu untuk Ishak itu dipersembahkan, untuk Ishak itu diserahkan. Tapi Abraham tidak lari dari janji Allah. Abraham tidak lari dari perkataan Allah. Padahal Allah sudah pernah berkata, ya, bahwa dari keturunan itulah nanti akan ada keturunan-keturunan yang selanjutnya. Ayat 17 itu, karena iman maka Abraham tak kalah coba mempersembahkan Ishak yang ia telah menerima janji itu, rela mempersembahkan anak yang tua. Rela dia. Gak gini loh. Dulu Tuhan ngomongnya gini. Untuk dapat Ishak aja saya dari istri saya, Sarah, udah luar biasa. Udah dikasih, kok dipersembahkan? Gimana Allah ini? Benar gak sih? Lalu ragu dengan janji itu. Tapi Abraham tahu betul dia punya Allah yang besar. Kalau Allah sudah berjanji pasti digenapi. Kalau Allah sudah berjanji pasti digenapi. Makanya dia rela menyerahkannya, bahkan diasahnya pisau. Kalau mau dibaca di Kejadian itu, diasahnya pisau. Bahkan mau dipotongnya. Diasah Abraham pisau. Disiapinnya kayu-kayu untuk membakar. Ya, sampai budaknya heran. Tapi Abraham memiliki suatu keyakinan di hadapan Allah. Kita lihat ayat 11 itu. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Imannya Abraham luar biasa. Dia mengasah pisau. Dia siapkan kayu-kayu bakar. Itu di Kejadian ada. Akhirnya apa? Imannya itu luar biasa. Allah menyediakan domba. Dalam suatu keluarga di masa-masa ini, masalah ekonomi, masalah keuangan, kondisi yang tidak harmonis, kita lihat Allah yang besar. Jangan karena sesuatu kekurangan, keadaan yang terjadi, akhirnya kita apa? Dalam panggilan kita di hadapan Tuhan, Tuhan sudah memanggil kita dalam melayani. Karena situasi dan kondisi, karena pekerjaan kita tidak lagi memegang perkataan Tuhan. Abraham terus memegang perkataan Tuhan. Untuk itu kita sering diajar hubungan pribadi dengan Allah, mendengar suara Tuhan. Bukan mendengar suara-suara bising di hari-hari ini, mendengar suara-suara yang terjadi di hari-hari ini, tapi mendengar suara Tuhan. Makanya ada saksi-saksi iman, kita mau belajar satu aja dari Abraham. Apapun yang terjadi di hari-hari ini, ada proyek-proyek apapun, kita terus bisa melakukan visi Tuhan, panggilan Tuhan. Karena Tuhan tidak hanya memanggil kita ada dalam perlombaan, tapi kita juga supaya kita melihat banyak orang, supaya dia juga masuk dalam perlombaan itu dan dia menang. Tapi siapa yang mengajak mereka? Siapa yang berbicara kepada mereka? Kita, gereja Tuhan, kita anak-anaknya. Kita bukan hanya dipanggil sukses dalam dunia pekerjaan. Kita hanya tidak sukses berhasil dalam dua pendidikan. Tapi Tuhan mengajak kita juga untuk melihat banyak orang di hari-hari ini. Supaya banyak orang-orang di hari ini yang sedang dalam pertandingan. Supaya mereka juga mengalami kemenangan. Untuk itu di hari-hari ini saya percaya sekali Allah sedang ingin mengajak kita. Untuk kita bangun dari tidur. Sampai kita di antara hari ini sedang tidur, diam aja. Datang ibadah selesai. Apakah mulai kembali menggedor pintu surga, dia sudah bangun dari tidur. Tuhan, waktu tidur dia gak bisa bergerak, tapi waktu bangun dia buka pintu untuk keluar. Digedor pintu surga. Untuk terjadi keselamatan, untuk terjadi sesuatu kemenangan atas orang, keluarga kita, tetangga kita, saudara kita. Mungkin kita tahu kita berdoa untuk Samaria, berdoa untuk di komunitas kita. Jiwa-jiwa hari-hari ini. Ya, siapa di antara kita mengalami yang lelah dengan situasi hari-hari ini? Siapa di antara kita merasa biasa-biasa dengan kondisi hari-hari ini? Karena pekerjaan, karena pendidikan, karena masalah rumah tangga, siapa kita? Kebayang gak? Kita yang diperlengkapi firman Tuhan, kita yang diajar terus memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan, kita lelah, lesu,
lemah, dan tertidur. Bagaimana kira-kira dengan banyak orang? Bagaimana kira-kira? Untuk itu Tuhan sedang mengajak kita. Kita punya Tuhan yang besar. Untuk itu diajak kita, mata kita tertuju kepada Dia. Mari kita melihat Yesus kita. Bukan hanya tertuju, tapi mari kita lihat bagaimana Dia dulu waktu menderita. Bagaimana Dia waktu disalib, dihina. Saya percaya Yesus bukan hanya dihina, Dia lelah, Dia capek. Namanya pikul, sampai akhirnya ditolong, dibantu untuk mikul bawa salibnya itu. Capek. Kita juga bisa mengalami capek. Capek. Udah luka-luka, mengangkat lagi. Penghinaan lagi, omongan-omongan lagi. Dia bilang menyelamatkan orang, dirinya sendiri gak bisa diselamatkan. Perkataan-perkataan. Mungkin perkataan-perkataan dari siapa yang kita alami. Tapi hari-hari ini Tuhan sedang mengajak kita. Bagaimana kita dengan Yesus kita yang pertama kita memilikinya, terima Yesus. Lalu waktu kita terima Yesus, kita mengalami kasih mula-mula. Senang sekali baca firman Tuhan. Senang sekali kita berdoa. Apalagi dulu tidak dengan gadget, tidak dengan HP. Kita semua dengan Alkitab. Sekarang udah begitu lebih mudah. HP itu untuk kita baca firman Tuhan. Mata kita tertuju kepada Allah kita, Yesus kita. Akhirnya di sini kita bisa mengalami kemenangan itu. Mari kita lihat ya di 1 Korintus 9. Ya. Ayat 24. Di sini ayatnya dibilang 1 Korintus 9 ayat 24. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang panah, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Waktu seseorang dalam pertandingan, dia menguasai dirinya. Seorang pelari, dia menguasai dirinya, belajar untuk tenang, saya pasti menang. Dia tidak, wah bisa gak saya lawan nih, tandingan saya ini orangnya seperti ini. Seorang petinju, wah dia berotot ini lawan saya ini. Tapi dia menguasai dirinya. Itu untuk mendapatkan hadiah. Dalam pertandingan tinjukah, dalam pelarikah, dalam berenangkah, perlombaan apapun, menguasai diri. Jangan terpancing dengan hebat kanan dan kiri, tapi harus tetap melakukan seperti yang sudah dilatih oleh para pelatihnya. Seperti apa itu latihan? Kita juga sedang ada dalam pertandingan untuk menguasai diri dalam segala hal. Lewat apa? Mata kita tertuju kepada Yesus. Kita bisa mengalami banyak hal. Tapi waktu kita melihat Yesus, itulah yang mengajari kita. Kita mengingat kembali perkataan, itulah yang menguasai kita. Akhirnya kita bisa untuk ada di sini, untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Bukan nanti mahkota yang abadi, tapi di dalam kehidupan kita, rumah tangga kita akan bisa melihat. Si istri bisa gini, Tuhan, kok saya sudah seperti ini? Apalagi kalau istri itu ada doa, dia pasti merasakan tidak damai waktu perkataannya tidak baik untuk suami. Kok saya seperti ini, suami saya tetap rendah hati ya Tuhan, kok tetap lembut ya Tuhan. Begitu juga sebaliknya, suaminya udah seperti apa, tapi istri karena dia memiliki Tuhan, mata dia tertuju kepada Tuhan. Sesedang ada dalam perlombaan, suami saya berkati Tuhanku. Yang dilihat istri waktu memandang suaminya, ya yang pandang adalah Yesus. Kalau di mahkota, waktu kita dipanggil, tapi ada hadiah yang kita dapatkan. Suasana hadirat Tuhan mulai ada di rumah. Tidak lagi ada panas api. Dalam perkuliahan, dalam dua pekerjaan juga seperti itu. Tidak ada panas, tapi mulai ada damai surgawi.
Kok bisa seperti itu? Bisa karena kesombongan tidak mau merendahkan hatinya. Kalau saya nanti ngomong begini, minta maaf, nanti tambah jadi begitu terus keadaan. Artinya kenapa? Dia belum benar-benar melihat Allah dengan benar. Kalau dia melihat Allah dengan benar, dia akan melihat Yesusku aja dihina, Yesusku aja menjadi tontonan, Yesusku aja dipermalukan. Tapi saya, Tuhanku, saya ditonton, dipermalukan oleh anggota rumah tangga saya, istri saya, mungkin anak saya, Tuhan. Mereka adalah darah dari tubuh saya, anak saya ini. Saya dengan pasangan saya sudah menjadi satu. Akhirnya apa? Siap, Tuhanku. Dalam segala perkara Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Roma 8. Dalam segala perkara Allah turut bekerja tapi dalam Allah. Bukan karena kebiasaan dari dulu seperti ini terus. Begini terus dari dulu sudah lama begini. Lebih melihat keadaan. Tapi Roma 8 ya, dari ayat 26 dikatakan dalam segala perkara Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Ya, 26, 27. Ya, 26 dulu. 28. Ya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja. Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Ayat 26-nya. Ayat 26-nya. Lihat nih. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Roh Kudus itu akan membantu kita. Kita punya kelemahan. Tetapi kembali, kalau mata kita tertuju kepada Yesus, Yesus akan memberikan rohnya. Akhirnya kita dibantu, ditolong. Kita punya kelemahan, kegagalan. Kita bisa salah berbicara, salah menilai. Padahal kita sudah tahu kebenaran. Suamiku ini satu dengan saya. Kekurangannya adalah kekurangan saya. Kelebihannya adalah kelebihan saya. Anak saya juga anak dari Engkau, Tuhanku. Saudara-saudara kita. Lalu kita mulai menyerah. Ada Roh Kudus yang membantu kita dalam kelemahan kita. Akhirnya kita bisa mampu untuk masuk dalam suatu pertandingan yang kita sedang hadapi. Kita bisa melalui pertandingan ini. Ada pergumulan, ya, nggak usah diganti, tetap aja Roma 8. Ibrani 12 itu dikatakan dosa, beban dan dosa yang merintangi kita. Ada beban. Kita bisa memiliki beban. Beban ini menghalangi kita, merintangi kita di dalam perlombaan iman itu. Tetapi ada Roh Kudus nih. Demikian Roh Kudus membantu kita dalam kelemahan kita. Untuk beban ini, masalah ini, pergumulan ini kita gak mampu. Tapi ada Roh Kudus yang menolong kita. Dan bukan hanya itu, Roh Kudus juga menolong kita dalam berdoa. Dan kita bisa menyampaikan. Untuk itu, apa sih yang menjadi sesuatu di hari-hari ini akan terjadi hal yang luar biasa? Jawabannya, kita terus dengan Allah. Kita dengar perkataannya, kita terus memandang Allah. Hai, akan ada sesuatu pekerjaan Allah yang besar. Bukan hanya slogan, bersama Allah kita melakukan perkara yang besar. Tapi memang ini akan terjadi di masa-masa ini. Kenapa? Karena kita memiliki Allah yang besar, bukan hanya berkata, aku memiliki Allah besar. Oh, selesai, bukan. Tapi kita menikmatinya, merasakannya. Waktu ada masalah kita curhat, kita menyampaikan keluhan itu. Tuhan, saya capek. Ada tanggung jawab saya seperti ini. Ada keadaan seperti ini. Diucapkan. Keluhan itu diucapkan. Keluhan itu diucapkan kepada Allah. Roh Kudus akhirnya menolong berdoa. Bukan hanya menolong dalam kelemahan kita, tapi dalam berdoa juga ditolong. Allah kita itu luar biasa. Kita sedang dalam perlombaan. Dan dalam perlombaan, dalam pertandingan itu, biarlah kita semua, saya percaya, kita pasti menang. Untuk itu mari kita semua bangkit di hari-hari ini. Tinggalkan masa-masa kebiasaan kemarin, gaya hidup yang kemarin. Tapi kita mulai belajar, mata kita tertuju kepada Yesus, lalu membangun hubungan kepada Roh Kudus. Ada sesuatu, ya. Ibrani 12 ayat 1 itu, Bang. Dosa dan beban dan dosa yang merintangi kita. Beban dan dosa yang merintangi kita. Karena ada pergumulan, ada beban, ada banyak sesuatu.
Akhirnya menghalangi untuk dia memiliki gairah dengan Tuhan. Gairah dalam perlombaan. Seorang perlombaan pasti dia bergairah sekali. Karena apa? Memiliki sesuatu juara satu. Ingin memiliki hadiah yang disampaikan oleh waktu ikut perlombaan itu. Apalagi di hari-hari ini. Untuk sehat. Rela. Tidak lagi mau makan ini. Untuk demi kesehatan. Untuk sehat. Tadinya malas minum air putih. Siapa di sini lagi semangat minum air putih? Jadi banyak minum air putih. Oh. Untuk sehat. Yang tadinya makan nasi banyak, dikurangi nasinya. Padahal lauknya enak, tapi karena kesehatan dijaga-jaganya. Berjuang untuk ada di situ. Padahal sebelumnya, hanya sambal dengan ikan asin dan daun singkong aja bisa sepiring. Belum ada lauk yang lain. Siapa di sini tergoda? Daun singkong, ada sambal, ada ikan asin. Gak usah ngomong dulu daging ayam sama B2, gak usah dulu. Sambal, daun singkong direbus. Kayaknya, aduh, pas lagi berkunjung lagi dalam satu rumah, disediakan itu. Aduh, padahal saya lagi mengurangi makan, gimana nih ya? Aduh, ayo nambah. Aduh, saya pengen nambah, tapi saya sedang belajar. Akhirnya apa? Maaf ya, sayurnya aja saya makan banyak-banyak. Saya sedang belajar. Akhirnya makan nasi sedikit. Berusaha untuk bisa. Karena ingin menang dalam perlombaan untuk sehat. Betul? Ada lagi, nggak biasa olahraga pagi, jadi rajin olahraga pagi. Gak biasa olahraga, jadi rajin olahraga. Karena apa? Ada sesuatu kerinduannya. Ingin berlomba untuk sehat. Gak biasa olahraga, akhirnya jadi semangat olahraga, rajin olahraga. Tujuannya apa? Sehat. Berarti apa? Dia sedang berjuang, sedang masuk dalam satu perlombaan apa? Aduh, olahraga gak ya? Tapi mau sehat, sedang dalam perlombaan. Saya harus menang. Yang tadi juga makan nasi tadi juga banyak, apalagi ada sambal gitu. Dia sedang dalam perlombaan. Perlombaannya apa? Dia sudah punya rencana. Saya pengen belajar makan nasi itu tidak usah banyak-banyak. Yang luar biasa lagi, tidak lagi ada yang makan nasi. Haleluya. Haleluya. Untuk kesehatan tidak makan nasi. Dia berlomba, orang menyediakan apapun. Mungkin gini, ditahan. Dia perlombaan, dia menang. Ini sekarang kita berlomba dalam iman, amin. Mengejar untuk mendengar suara Tuhan. Hidup dalam perkataannya. Ya, seperti yang tadi, Ibrani 12, kita kembali lagi coba ya, kembali sana. Ibrani 12 itu. Ibrani 12 ayat 2 itu. Oke, ayat 1 ya. Karena kita punya banyak saksi bagian awan yang memiliki kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun. Kayak tadi ada begitu tekun untuk sehat, minum air, target terjadi. Makanan-makan sehat, target terjadi dikejar. Ya, padahal tidak wajib, tapi dia mewajibkan bagi dirinya. Ini kita ikut Tuhan, diwajibkan bagi kita. Marilah melakukannya, dikatakan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman. Seseorang bisa melakukannya. Di dalam makanan sehat kah, olahraga, matanya bukan hanya kita tertuju kepada Yesus, tapi dia mau sehat. Apalagi kita ini sedang ada dalam suatu pertandingan, Bapak Ibu Saudaraku. Allah kita sedang merindukan kita di hari-hari ini. Untuk kuat kita di dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita itu. Susu, firman Allah, kebenaran Allah, firman Allah untuk ada pada kita. Allah merindukan ini bagi kita. Allah di hari-hari ini merindukan kita di masa-masa ini. Yang dikatakan masa-masa sukar, masa-masa sulit. Kita untuk bangkit di hari-hari ini. Bahkan melihat banyak orang. Mulai berdoa. Untuk banyak orang di hari-hari ini.
bukan hanya kepada kita. Saya menang dalam perlombaan, tapi kita juga melihat orang saat ini. Untuk banyak orang juga saat ini menang dalam perlombaan, dalam pertandingan itu. Siapa yang mengajak? Yang sehat lah yang mengajak, betul nggak? Betul? Seseorang juara yang ikut perlombaan mengajak yang lain, ikut perlombaan yuk. Siapa untuk acara Natal yang mengajak yang lain-lain untuk ikut perlombaan nyanyi Natal? Di kami di Lobuah diajak, ayo, diajak ikut perlombaan. Bukan hadiah dulu, apalagi kalau panitia memajang hadiahnya, pasti lebih semangat lagi, apalagi hadiahnya dipajang. Untuk ikut perlombaan. Yuk, kita mengajak banyak orang hari-hari ini, mencolek lewat doa, mencolek lewat sapaan, menyapa lewat WA, menyapa, berdoa, menyapa lewat apa? Seruan kepada Tuhan. Mengajak hari-hari ini banyak orang supaya masuk dalam, mereka sedang ada dalam pertandingan supaya mereka juga mengalami kemenangan. Siapa? Adakah mengenal ada saudara kenalan sudah mundur ikut Tuhan? Sudah tidak lagi bersama-sama dengan Tuhan, tidak lagi semangat dengan Tuhan, tidak lagi bergairah dengan Tuhan. Sapa, colek lewat doa, sapa lewat doa, Tuhan. Bahkan rindukan saya Tuhan, pakai Tuhan kalau bertemu dia Tuhan. Bukan hanya kita yang sehat. Siapa di sini? Karena mengalami kesehatan dalam olahraga lalu mengajak orang, yuk kita olahraga yuk. Atau enggak ngajak, banyak minum air putih, dia sehat. Saya sekarang minum air putih loh supaya sehat. Akhirnya dia jadi minum air putih juga. Yang tadinya makan tidak suka sayur jadi makan sayur karena diajak. Sekarang bukan mengajak untuk sehat masalah itu, tetapi kita mari mengajak juga untuk mereka mengenal Tuhan supaya mata mereka tertuju kepada Tuhan kita. Bukan hanya mengajak supaya banyak minum air putih, makan sayur banyak. Mari hari-hari kita kembali lagi pada panggilan Tuhan. Siapa engkau waktu pertama kali panggil Tuhan, ada maksud Tuhan, ada visi Tuhan bagi engkau, bagi setiap kita. Mari kita kembali ada di situ. Kita sedang ada dalam perlombaan. Kita berkata, wah banyak tugas saya, berat tanggung jawab saya. Ada Roh Kudus. Firman Tuhan ada berkata, datanglah kerajaanmu seperti surga dengan juga di bumi. Bisa kita berkata, datanglah kerajaanmu Tuhan seperti di surga, juga dalam pekerjaan saya. Akhirnya memiliki suatu apa? Keterhubungan dengan Tuhan. Matanya tertuju kepada Tuhan. Ada pekerjaan berat, tapi matanya tertuju kepada Yesus. Akhirnya seperti di surga dirindukan terjadi. Dia bekerja, tetap bisa menyapa. Hai, gimana kabarmu? Aku lagi punya masalah nih. Oh gitu. Nanti malam saya pulang dari kantor kita teleponan yuk. Yuk. Tapi bisa nggak jam 11 malam saya lembur yuk. Jam 11 malam teleponan. Padahal banyak kerjaan di kantor. Banyak lembur di kantor. Bahkan kerjaannya bawa di rumah. Jam 11 malam teleponan. Kenapa? Ada hadirat Allah yang dia miliki. Karena membangun hubungan pribadi, memegang perkataan. Seperti di surga terjadi di bumi Tuhan. Seperti di surga terjadi pekerjaan Tuhan. Seperti di surga terjadi di keluargaku Tuhan. Seperti di surga. Enggak mungkin Tuhan pilih kasih. Itu hanya terjadi kepada orang yang punya banyak waktu. Seorang anak pelayan-pelayan Tuhan banyak waktu pun belum tentu dia dekat dengan Tuhan. Seorang yang anak-anak Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan banyak punya waktu, belum tentu dia terhubung dengan Tuhan. Tetapi adalah bagaimana seseorang, dia banyak kegiatan, banyak pekerjaan, banyak masalah. Tapi matanya terus tertuju kepada Tuhan sehingga dia memegang satu. Jadilah Tuhan seperti di surga. Begitu juga dalam dunia pekerjaan saya. Waktu nelpon, ada Tuhan Yesus mengasihi engkau. Baru kata-kata itu di sana sudah bisa menangis. Iyakah? Tapi kondisi saya sedang memiliki beban. Yuk kita berdoa aja yuk, berdoa lewat telepon. Kenapa? Aku punya Tuhan yang besar. Karena punya Tuhan yang besar. Kenapa seseorang tidak mengalami kebangkitan? Karena dia tidak bersama dengan Allah yang besar itu. Dia memiliki tapi tidak bersama dengan Allah yang besar itu. Kenapa seseorang seperti keadaan waktu tidur terus? Karena dia punya Allah yang besar. Waktu Allah yang besar itu mengajak dia bangkit, dia lebih memilih tertidur. Kita sedang ada di masa-masa yang luar biasa di hari ini. Mari kita bangkit.
kita ada. Saya teringat ya, Ibrani 6, saya bagikan aja nanti padahal mau selesai ya. Ibrani 6. Ibrani 6. Saya sangat jadi belajar sekali waktu saya belajar Ibrani 6 ini. Ya. Di sini ayat 1. Ya, dari ayat 1. Dia bilang gini, sebab itu marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dan perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan kepada Allah, yaitu ajaran tentang berbagai baptisan, penumpangan tangan, kebangkitan orang-orang mati dan hukuman kekal. Ya. Dan itulah yang akan kita perbuat jika Allah mengizinkannya. Sebab mereka yang pernah diterangkan hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah, dan karunia-karunia dunia yang akan datang, namun yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian hingga mereka bertobat. Sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Kita lihat ya, saya pas dapat ini lagi belajar di sini, ya Tuhan Yesusku, itu ya, ayat 1 bang. Sebab itu marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus. Waktu pertama kali terima Yesus, mula-mula kita ikut Yesus, banyak kita diajari tentang apa? Yesus baik, sangat baik, Yesus penuh kuasa, ya Yesus. Terus kita mengalami yang luar biasa ya, kasih kita begitu luar biasa, begitu rindu. Lalu nanti kalau ada masalah, Tuhan Yesus akan mengampuni. Waktu mengalami kegagalan dosa, dikuatkan. Yesus mengasihi engkau, lalu didoakan. Siapa di sini masa-masa dulu mengalami itu? Bertemu dengan seseorang, semangat mendoakan seseorang, lalu membagikan, Yesus mengampunimu, Yesus mengasihimu. Pokoknya dibagikan, lalu orang itu semangat gitu ya, semangat. Tapi di sini dikatakan, marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih perkembangannya. Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dan perbuatan yang sia-sia dari kepercayaan Allah, yaitu tentang ajaran berbagai baptisan, penumpangan tangan, kebangkitan orang mati, dan hukuman kekal. Sebenarnya dia sudah tidak lagi. Kamu kan dulu udah dibaptis, kenapa masih begini hidupmu? Akhirnya, kok hidupmu masih jatuh bangun dalam dosa? Kembali lagi dibagikan hal-hal yang dasar, asas-asas pertama. Dibagikan lagi tentang kepercayaan kepada Allah. Lalu didoakan lagi, ditumpangkan tangan. Beda ditumpangkan tangan untuk sesuatu kehidupan yang lebih. Tapi ini ditumpangkan tangan apa? Karena dia kembali ada di situ lagi, dosa itu lagi. Udah pernah dibagikan, kembali ada di situ lagi. Pokoknya terus di situ. Maka di sini dikatakan, mari kita tinggalkan asas-asas pertama. Ya, dari ajaran tentang Kristus. Kita terus belajar tentang Kristus, tapi maksudnya di sini adalah asas-asas pertama itu. Siapa di kita ini masih terus didorong-dorong. Berarti ini adalah mendorong, menguatkan. Masih terus jatuh bangun. Untuk dalam hubungan pribadi juga masih jatuh bangun. Masih didorong-dorong. Katanya, yuk mari kita beralih. Ayat 4, sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi. Pasti kita sudah pernah mengecap karunia surgawi. Untuk itu Bapak Ibu Saudaraku, adakah punya kenalan masa-masa dulu? Dulu hidupnya begitu semangat dengan Tuhan, akhirnya sudah tidak semangat lagi, tidak ada lagi gairah. Bahkan kalau ketemu cerita lagi tentang keluh kesah, masalah kegagalan dalam dosa, jatuh dalam dosa, hampiri, kita doakan supaya mereka mengalami kembali hatinya terang, mengecap kembali kasih karunia Roh Kudus. Mereka kembali ada bahwa mereka sedang dalam perlombaan. Dan dalam perlombaan ini tidak seperti pelari, ya. Terakhir, seorang pelari waktu perlombaan, pelatihnya menonton di sana, memberi semangat. Tapi kita beda. Kita berlomba, yang mengajak kita berlomba, yang melatih kita tidak menonton,
tapi Dia bersama-sama dengan kita. Amin. Allah yang besar itu bersama-sama dengan kita. Pelatih kita nggak menonton, kalau petinju dia menonton, yang berenang dia menonton, yang berlomba tinju, apapun itu pelatihnya menonton. Tapi kita enggak, Allah kita enggak. Allah kita bersama-sama dengan kita. Seseorang tidak akan mengalami sesuatu, mengejar, saya pasti bisa menang Tuhan, kalau dia enggak memegang betul. Aku punya Allah yang besar. Pas dilihat situasi yang buruk terjadi, dia akan berkata, Allahku besar. Dia mampu berkata, saya memberkati, saya pasti berhasil. Pekerjaan saya pasti Tuhan berkati. Karena kenapa? Dia sudah dikuasai perkataan, saya punya Allah yang besar. Saya punya Allah yang besar. Lalu semakin ingin menikmati Allah yang besar itu, terus dia memiliki hubungan dengan Yesus, dengan Allah. Dia terus matanya tertuju kepada Allah yang memimpin kepada kesempurnaan, memiliki iman. Bapak saudaraku, di hari-hari ini seseorang tidak akan bisa memiliki pengharapan. Abraham memiliki pengharapan walaupun anaknya sudah dibaringkan. Tetap Abraham memiliki pengharapan karena Abraham memegang perkataan Allah. Mari kita pegang perkataan Allah. Waktu ada sesuatu yang terjadi, kita pegang perkataan Allah. Ada pengharapan. Iman itu menimbulkan pengharapan. Iman Abraham, Allah sudah berbicara kepada Abraham. Walaupun diasahnya pisau, Abraham terus memiliki pengharapan. Yang mati pun bisa dihidupkan. Kita di masa-masa ini sedang masa yang luar biasa. Tapi Allah kita lebih dahsyat, luar biasa dan sangat keren sekali. Amin. Amin. Siapa yang Allahnya keren? Keren gak? Sampaikan dong, kanan kiri belakangmu. Allahku keren, Allahmu keren loh. Allah kita dahsyat, luar biasa. Amin. Allah kita besar, dahsyat. Kiranya ini yang kita kejar, kita nikmati. Akhirnya di hari-hari ini kita mengalami perjalanan yang indah. Bisa babak belur, tapi kita terus bangkit dan berkata, Engkau bersama saya Tuhanku. Ya, dalam perjalanan ini tidak mulus, bisa jatuh bangun, tapi kita terus bangkit. Justru itu kita menjadi kesaksian. Ada orang langsung mundur, tapi berkata, terus maju, saya pun babak belur, tapi saya terus bangkit. Karena punya Allah yang besar. Yuk kita naikkan pujian ini ya. Aku punya Tuhan Allah yang besar. Kita bangkit berdiri, kita sampaikan ini. Bukan sebagai hanya bernyanyi. Sebelum Bapak Besok menyiapkan, yuk mari kita semua datang secara pribadi dengan Tuhan. Yuk masing-masing kita merendahkan hati kita kepada Tuhan. Bagaimana hari-hari hidup kita selama ini? Ada keluhan, ada kekesalan. Bagaimana kita melihat banyak orang di luar sana, minta lagi roh belas kasihan itu. Minta lagi roh belas kasihan itu. Siapa di antara engkau dulu sering sekali berdoa, tapi sekarang bukan lagi mengajak seperti dulu, supaya banyak orang di luar sana juga. Mereka sedang ada dalam perlombaan, mengalami perlombaan itu. Mereka berhasil, mereka menang dalam perlombaan ini. Sebelum kita naikkan pujian ini, mari masing-masing kita berdoa datang pada Tuhan. Mari kita terbuka dengan Tuhan. Kita minta dibangkitkan. Tuhan buat saya kembali melihat, mengajak. Saya gak mau diam melihat orang Tuhan. Saya aja Tuhan sedang bangkit hari-hari ini. Saya sedang ada dalam perlombaan. Kau mungkin keluargamu, temanmu yang pernah dulu kau lihat semangat sudah mengalami kemunduran. Rindukan kembali supaya mereka juga ada dalam perlombaan ini, mengalami kemenangan.
supaya mereka kembali di hari-hari ini bukan melihat masalah yang begitu besar, pergumulan yang begitu besar. Ada dosa yang merintangi. Masalah pergumulan bisa menghasilkan suatu dosa. Tadinya jadi beban, tapi bisa dosa. Jadi terjadi pertengkaran. Ada keluhan. Seperti tidak memiliki Tuhan lagi. Tidak memiliki pengharapan. Keluhan bisa mengeluh. Tapi bisa seorang mengeluh seperti tidak punya Tuhan. Seseorang bisa mengeluh. Tapi dia kembali sadar dia punya Tuhan. Perkataan tadi di Ibrani 12 ayat 1. Dosa merintangi. Tidak lagi dekat dengan Tuhan. Jadi menimbulkan suatu dosa. Jadi berat meninggalkan sesuatu. Godaan, tantangan. Tapi kita punya Allah. Masing-masing setiap engkau. Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersemangat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan-Nya. Mari kita waktu naikkan pujian ini, kita bisa mengejar janji Tuhan itu, kita pegang, kita hidupi. Mari kita rindukan kita mengalami kemenangan demi kemenangan dalam perlombaan yang sedang kita hadapi. Dan bukan hanya kemenangan kita hadapi, kita memiliki iman, pengharapan yang kita alami. Mata kita tertuju kepada Tuhan. Yes. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak Dalam hari-hari hidup kami berjalan bersama dengan Engkau. Dalam setiap saat berjalan bersama dengan Engkau. imanku bersepakat Dalam kehidupan sehari-hari, percaya perjalanan hidup kami, kuasa-Nya. kami bersama dengan Engkau.
Engkau Allahku akan menggenapinya. Ya. Biarlah kami terus memiliki iman ini. Yes, Makasih Allahku yang baik. Di hari-hari ini kami mengalami kemenangan dan banyak jiwa-jiwa mengalami kemenangan. Bukan hanya kami mengalami kemenangan, banyak jiwa-jiwa mengalami kemenangan. Makasih Allahku. Mama bersyukur dalam Yesus Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Kita tiba saatnya mau penyerahan anak ya. Penyerahan anak. Kita penyerahan anak. Silakan maju ke depan, Pak Daniel dan Bu Novianti. Bu Novianti. Oh, ini anaknya. Nama anaknya adalah Tesalonika Putri Febrianti. Ya. Kita bersyukur pada Tuhan. Anaknya manis sekali. Kita bersyukur, kita berterima kasih untuk apa yang Tuhan sudah lakukan bagi dia. Dan kita mau membuka firman Tuhan dari Lukas pasal 2. Lukas pasal 2 ayat 25. Lukas pasal 2 dari ayat 25 sampai 35. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan seluruh segala bangsa, yaitu terang untuk menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemudian bagi umat-Mu Israel. Dan bapak serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria dan ibu anak itu, sesungguhnya anak ini akan ditentukan untuk menjatuhkan dan membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika Yesus diserahkan, ada yang bernama Simeon yang sudah menantikan datangnya Mesias. Dan dia ketika orang tuanya datang, dia juga datang ke bait Allah dan dia menyambut anak itu. Dan ketika dia mau disuntikan itu, hamba Tuhan ini berbicara kepada orang Israel. Dia berkata bahwa dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Jadi Simeon ini tidak akan mati sebelum ia melihat Yesus. Jadi dia akan mati setelah melihat Yesus. Dan lalu ketika dibawa anak itu, dia memuliakan Tuhan, dia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman. Dia bersyukur pada Tuhan dan berkata, saya siap untuk pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu. Dia melihat Yesus dan dia percaya bahwa keselamatan akan
sudah datang kepada orang saya, kepada Tuhan, kepada seluruh umat manusia yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi kenyataan bagi bangsa-bangsa lain. Jadi dia percaya bahwa terang itu akan dinyatakan lewat Yesus, dan kemudian bagi Allah akan dinyatakan lewat Yesus. Dan Bapa serta Ibunya itu amat heran dan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan dan membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Dia percaya bahwa Yesus ditentukan untuk menjatuhkan dan membangkitkan banyak orang, dan sesuatu pedang akan menembus jiwamu sendiri. Jiwanya Maria akan suatu pedang akan menembus jiwanya, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang, supaya orang-orang banyak tahu bahwa siapa mereka dan siapa anak itu, sehingga mereka memuliakan Allah. Oleh karena itu kita percaya bahwa Tesalonika Putri Febrianti juga adalah umat Tuhan, anak pilihan Tuhan. Dia sudah dipilih Tuhan, ya. Jadi kita percaya bahwa Allah memberkati dia, dan di dalam Yesus ada destiny. Di dalam Yesus sudah ada destiny dia. Tuhan Yesus sudah menentukan bagi dia kehidupan dia yang mulia. Oleh karena itu kita percaya bahwa Tesalonika Putri Febrianti ini diserahkan kepada Yesus, menjadi milik kepunyaan Yesus, menjadi anak Tuhan Yesus nantinya, dan orang tuanya harus mendidik dia dalam Tuhan. Jadi ini yang Tuhan inginkan bagi kita. Kita percaya bahwa mengapa anak itu diserahkan pada Tuhan, supaya semenjak kecil ini orang tua itu tidak sanggup 24 jam memelihara anak ini, tapi Tuhan Yesus sanggup menjaga dia, memelihara dia 24 jam, menjaga dia dari segala apa yang bahaya. Oleh karena itu Tuhan akan memelihara dia dan mengurapi dia, dan orang tuanya pun akan mengajari dia akan jalan Tuhan. Dan suatu saat orang tuanya dia akan menerima Yesus dan percaya pada Yesus. Ini yang harus kita percayai. Amin. Oleh karena itu mari kita bersyukur pada Tuhan dan kita berterima kasih. Mari kita memuji Tuhan. Besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Engkau mengasihiku, Kau jadikan biji matamu
Dia yang bernama Tasmika Putri Febrian diserahkan bagimu untuk menjadi miliknya sebagai Engkau Tuhan Yesus, sebagai pemiliknya Tuhan Yesus, sudah menentukan dia Tuhan untuk dilahirkan, dan Kau yang sudah menentukan dia Tuhan untuk menjadi milikmu. Roh-Mu Tuhan Yesus berkuasa atas dia, jamah dia Tuhan, Engkau berkuasa atas dia, Kau bekerja bagi dia sejak kecil ini Tuhan. Kau mengurapi dia Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Kau berkuasa atas dia Tuhan, urapi dia Tuhan, jamah dia Tuhan, bawa dia Tuhan untuk mengenal Kau, mengasihi Kau Tuhan Yesus, bawa dia Tuhan mengasihi Kau Tuhan, karena apa yang diajarkan orang tuanya Tuhan pada dia Tuhan, dalam nama Yesus. Kau berkuasa atas dia, Kau berkuasa atas dia Tuhan, Kau bekerja bagi dia Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur padamu Tuhan Yesus, Kau berkuasa atas dia. Mengalirlah kuasa-Mu Tuhan, biarlah kuasa-Mu Tuhan bekerja bagi dia. Kau bekerja bagi dia Tuhan, suatu saat dia Tuhan, Kau berkuasa atas dia. Kau memelihara orang tua Tuhan, mengasihi dia Tuhan, mengajarkan orang lain. Kau berkuasa atas dia dan bekerja bagi dia. Kau berkuasa atas dia untuk dia menjadi orang-orang yang mengajarkan orang lain. Kau bekerja bagi dia Tuhan. Kau mengajarkan dia Tuhan. Pakailah dia Tuhan, dia Tuhan, Yesus. Pakailah dia Tuhan. Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau bekerja atas dia Tuhan. Berarti dia Tuhan, pakai dia Tuhan. Bersyukur padamu Tuhan, bahwa mereka tentu mereka cakap mengajar kebenaran anak-anak mereka, menasihati dia Tuhan dalam kebenaran firman-Mu. Kau bekerja bagi dia Tuhan, Kau mengurapi dia Tuhan, pakai dia Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan dia dalam tangan kasih karunia-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kita beri sorak-sorai bagi Allah kita. Ya, mungkin keluarga yang bersuka cita yang menyerahkan anaknya, saya berikan kesempatan, bukan mungkin ya, memang benar bahwa kita bersuka cita ya ketika kita menyerahkan anak kita di hadapan Tuhan. Dan silakan menyampaikan kebaikan Tuhan. Siap-siap ya kalau ada yang mau lagi. Sudah, oke. Silakan berdiri. Kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan kita. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah.
Kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus. Yes, Tuhan. Terima kasih untuk hari ini